Pada suatu hari di sebuah kelas SD Negeri Merah Putih, ada seorang anak laki-laki bernama Rafis. Rafis sebenarnya anak yang rajin dan mudah memahami pelajaran. Namun, ia sering merasa malu untuk bertanya ataupun menjawab di depan kelas, serta cenderung memiliki sikap pendiam. Baik, anak-anak, di sini Pak Guru ada pertanyaan. Siapa di sini yang tahu perbedaan antara Nabi dan Rasul? Bagi yang tahu, silahkan angkat tangan. Kamu? Tidak angkat tangan. Kenapa? Takut salah? Takut salah. Oke, ini ya, Pak Guru beritahukan. Di sekolah itu tidak ada namanya kesalahan. Jadi, di sekolah itu kita sama-sama belajar. Salah itu bukan sesuatu yang harus ditakutkan, tapi harus dihadapi. Jadi kamu tidak perlu takut salah, yang penting berani menjawab. Ngerti? Farel adalah teman baik Rafis. Ia ingin membantu Rafis agar menjadi sosok Rafis yang dulu dan lebih percaya diri. Aku tadi gak mau jawab dan pendiam. Kira-kira kenapa ya? Terima kasih ya Farel, udah konfirmasi sama ibu. Nanti biar ibu tindak lanjut lagi untuk Faris di kelasnya. Terima kasih juga kamu udah mau peduli dengan temanmu ya. Dengan suasana hangat, Bu Ningki membantu Rafis melatih keberaniannya. Karena sejatinya keberanian itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi tumbuh sedikit demi sedikit. Tapi maksud dan tujuan ibu mengambil kamu ke sini, ibu ingin menanyakan kenapa akhir-akhir ini kamu sering cenderung diam dan menutup diri, tidak aktif di kelas. Saya takut berpendapat. Baik, takut berpendapat itu tidak apa-apa. Salah itu wajar loh dan pasti dialami. Sebelumnya apakah kamu pernah merasa ditertawakan oleh teman-temanmu? Iya, baik. Berarti teman-temanmu itu belum mengerti penuh arti pendapat. Kita sangat dibolehkan berpendapat, asal pendapat kita tetap dengan maksud dan tujuan yang baik. Ibu harap dari kejadian ini, Rafis bisa lebih aktif dan berani mencoba ya. Ibu yakin Rafis bisa. Semangat! Guru kelas dan guru mata pelajaran khusus melakukan kolaborasi untuk mendukung perkembangan siswa di kelas. Baik Pak Roni, sebelumnya tujuan saya di sini, tapi saya mendapatkan aduan dari salah satu anak guru kita bahwa si Rafis itu cenderung diam dan tertutup di dalam kelas. Tadi juga anak yang membuat sambutan sudah saya berikan dukungan. Jadi jika nanti si Rafis ingin mencoba berbicara atau menjawab di kelas, tolong berikan dorongan dan kecil-kecil untuk motivasi si Rafis. Iya Bu, kita akan bantu bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Keterlibatan orang tua peserta didik juga sangat penting dalam membangun rasa percaya diri anak. Dengan mengundang orang tua Rafis ke sekolah, Sebelumnya, maksud dan tujuan saya mengunjungi ke sekolah ini untuk memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada putra ibu. Bahwa putra ibu itu saat di kelas cenderung diam dan menutup diri atau kurang aktif. Kami dari pihak sekolah juga sudah melakukan beberapa pendekatan, beberapa langkah dan bimbingan agar siswa ini bisa lebih aktif di dalam kelas. Kalau yang Bu akhir-akhir ini memang menjadi lebih menutup diri. Saya sudah membicarakan hal ini dengan anak saya. Katanya ia di sekolah ditertawakan saat mencoba menjawab pertanyaan.
Ya Bu, itu memang benar. Dan namun hal ini sudah kami tindak lanjuti dengan melakukan pendekatan personal dengan anak yang bersangkutan dan berkolaborasi dengan guru lainnya. Dan saya harap dari pihak orang tua untuk memantau perkembangan anak itu. Baik Bu, pasti saya usahakan yang terbaik untuk anak saya kedepannya lebih baik. Terima kasih ya Bu Novi. Sama-sama Ibu, terima kasih buat Pada akhirnya, Rafis sudah berani mencoba meskipun sempat ragu. Itulah langkah kecil untuk berani bertumbuh lebih baik lagi. Baik anak-anak, di sini kita akan mengulas materi minggu kemarin dan tentang Nabi yang berhijrah. Di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang Nabi yang berhijrah? Silakan angkat tangan. Ya, kamu? Betul sekali. Beri tepuk tangan teman-teman semua. Tumbuh lebih baik, cari panggilan. Keberanian itu bukan tidak takut, namun keberanian adalah tetap mencoba meski ada rasa takut. Kamu hebat hari ini, Nak. Terus berani mencoba ya. Ya Bu, terima kasih. Berterima kasihlah pada temanmu, Farel. Ya Bu. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan perkembangan yang berbeda. Ada yang berani tampil, ada pula yang masih membutuhkan waktu serta dukungan untuk percaya diri. Melalui layanan bimbingan dan konseling, guru tidak hanya membimbing dalam hal akademik, tetapi juga membantu siswa untuk mengenali diri, mengatasi rasa takut, dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dengan melakukan layanan pribadi, kolaborasi antar guru, dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh penerimaan. Karena keberhasilan seorang anak tidak hanya dilihat dari nilai, tetapi dari keberaniannya untuk terus mencoba, bangkit, dan berkembang. Maka dari itu, mari kita ciptakan sekolah sebagai rumah tumbuh, di mana setiap anak layak merasa didengar, dihargai, dan didukung.